Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan para petani walet yang berbahagia, semoga kita semua diberikan umur panjang, sehat walafiat, ya. Dijauhkan dari segala macam bencana, dan mudah-mudahan kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita cita-citakan, ya, apa yang kita usahakan diberikan jalan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan realita, ya, atau kejadian yang sering kita jumpai bagi para petani walet di dalam usaha budidaya walet. Perlu saya sampaikan bahwa harapan yang sangat besar untuk meningkatkan ekonomi keluarga dengan membangun usaha budidaya walet ternyata tidak selalu mudah untuk terwujud menjadi sebuah kenyataan. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, betapa banyak kasus dan permasalahan yang mengakibatkan budidaya walet itu gagal atau tidak produktif. Impian bahwa mereka berimpian, berangan-angan bahwa akan bisa panen 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, bahkan sampai puluhan kilo setiap bulan. Itu angan-angan para petani walet. Itu tidak begitu saja mudah terwujud menjadi kenyataan. Karena betapa banyak kasus-kasus gedung walet yang gagal. Padahal investasi sudah dikeluarkan begitu banyak, bahkan sampai menjual tanah, ya, menjual tanah, menjual kebun, menjual ladang. Bahkan saya termasuk juga kemarin untuk membuat RBW ini, saya sempat juga menjual beberapa bidang tanah lah, ya, untuk mewujudkan impian kita membangun gedung walet. Dana investasi yang kita keluarkan ratusan juta, bahkan sampai miliaran kalau bangunannya agak besar dan luas. Kemudian kita mempunyai impian yang sangat menggebu-gebu, ya, supaya menjadi orang yang sukses dalam budidaya walet. Tapi rekan-rekan sekalian, ada satu kesalahan para petani walet yang membuat gedungnya tidak produktif atau kurang produktif.
itu tiada lain dan tiada bukan karena kurang ilmu pengetahuannya tentang budidaya walet. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mereka menganggap bahwa usaha budidaya walet ini adalah soal yang gampang, soal yang mudah. Mereka menganggap enteng. Selanjutnya anggapan mereka apa? Mereka menganggap bahwa budidaya walet ini cukup meniru gedung orang lain saja. Oh, tiru. Oh, ini bentuk bangunannya begini. Ini sudah panen puluhan kilo. Oh, seperti ini bangunannya. Kita tiru, Ted. Tapi tanpa mengetahui seluk-beluk yang ada di dalam RBW tersebut. Nah, itu anggapannya ya. Kemudian mereka juga beranggapan bahwa gedung walet itu bentuk bangunannya seperti ini. Ini anggapan mereka ya. Menganggap bahwa gedung walet ini bangunannya segi 4. Kemudian dibikinkan ada menara atau monyetan. Bikinkan lubang segi 4. Ada jalan keluar masuk burung. Itu saja pengetahuan mereka. Itu anggapan mereka. Tetapi mereka belum mempelajari, belum mengetahui apa masalah yang ada di dalam gedung walet. Umpama masalah ruang inapnya kayak apa yang disenangi burung walet. Kemudian larnya bagaimana supaya burung walet enak keluar masuk. Kemudian poidnya juga bagaimana. Kemudian tata letak tariknya Twitter inap. Nah, itu semua mereka belum mengetahuinya. Nah, itu karena mereka menganggap bahwa budidaya walet ini adalah suatu hal yang gampang dan mudah. Jadi mereka meragukan mengerjakannya, menduga-duga. Oh, mungkin begini yang bagus, mungkin begini, tapi mereka belum mempelajarinya. Baik itu di buku-buku ataupun di orangnya langsung, orang yang memang betul-betul sudah kompeten di bidang budidaya walet. Terus akibatnya apa rekan-rekan sekalian yang berbahagia, rekan-rekan yang baik hati? Karena kurangnya ilmu serta pemahaman yang salah selama ini, sekali lagi saya ulang, karena kurangnya ilmu serta pemahaman yang salah selama ini, maka akibatnya apa rekan-rekan sekalian? Kita lihat akibatnya karena kita kurang pengetahuan tentang budidaya walet. Yang pertama akibatnya adalah gedung walet yang sudah kita bangun gagal. Sebulan, 2 bulan nunggu, kok tidak ada yang nginap. 3 bulan lagi berjalan, 4 bulan, bahkan sampai 1 tahun ada yang menginap, tapi mungkin beberapa burung walet aja yang menginap. Itu yang terjadi akibat daripada kurangnya pemahaman kita tentang budidaya walet. Yang kedua, gedung walet tidak produktif. Gedung walet tidak produktif, tidak bisa berkembang. Kemudian akibatnya gedung walet mangkrak. Akibatnya juga gedung walet bikin pusing. Betul, ini adalah sebuah kenyataan.
gedung walet jadi bikin pusing. Karena kurang pengetahuan tentang ilmu budidaya walet. Kemudian akibatnya gedung walet ini bikin orang putus asa. Sudah mencoba rombak ini dan itu. Dirobah lubangnya LMB-nya, robah lubang terjunnya, poidnya, robah Twitter, robah itu sudah dicoba semua. Sudah ikhtiar pasang ini dan itu semuanya. Sudah bertanya ke orang ini dan itu. Tapi apa yang terjadi? Rekan-rekan sekalian, bukannya solusi yang didapatkan, justru tambah bikin pusing. Nah, jadi saran saya kepada rekan-rekan sekalian, sebelum terjun di budidaya walet ini, kita belajar dulu ya. Belajar. Cari pengetahuan tentang budidaya walet. Bisa kita mencari buku-bukunya. Para konsultan itu ada buku-bukunya itu. Itu cari aja di toko-toko, itu ada itu. Atau kita tanya langsung kepada orang yang sukses, orang yang sudah berpengalaman, yang kira-kira bisa membantu kita. Yang kira-kira mau berbagi dengan kita tentang budidaya walet. Nah, kita memilih rekan-rekan, memilih teman dalam memecahkan masalah di dalam budidaya walet ini, kita harus lihat-lihat orangnya yang bisa dipercaya. Ya. Kalau kita salah orang, nanti kita bisa makin pusing. Ya. Nah, itu rekan-rekan sekalian. Jadi inti daripada video ini adalah kuasai ilmu tentang budidaya walet, maka jemput kesuksesanmu. Ya. Sekali lagi, kuasai, pelajari ilmu tentang budidaya walet, maka insya Allah akan menjadi sukses. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, terutama bagi para pemula. Jadi kita harus banyak belajar ya dalam budidaya walet ini. Nah, demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada kata-kata yang menyinggung perasaan rekan-rekan sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya adalah bukan konsultan, bukan juga orang yang hebat, yang pintar, tapi saya cuma ingin berbagi pengalaman saya. Nah, jadi demikian saya cukupkan. Salam sukses buat para petani walet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.